Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan terkait dengan al-mustafti wal mufti, yaitu apa yang seharusnya yang dimiliki atau dilakukan oleh seorang yang bertanya, yaitu mustafti, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mufti, dan kita telah selesaikan. Dan terkait dengan syarat fatwa, juga telah kita selesaikan, dan insyaallah taala pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada pembahasan al-ijtihad. Qala mu'allif rahimahullah taala al-ijtihad. Jadi ijtihad dalam bahasa Arab ini disebut dengan badlul juhud. Disebut dengan badlul juhud, yaitu mencurahkan kemampuan. Wastifraq al-wus, dan mencurahkan kemampuan sama li idraki amrin syak, untuk mengetahui perkara yang berat, perkara yang berat. Fayuqal, maka bisa dikatakan istahid fi hamlis sahrah awid dabah, maka bersungguh-sungguhlah dalam membawa sakhrah. Apa sakhrah? Batu. Membawa batu berarti butuh kekuatan kan, atau membawa dabah, yaitu misalnya mengangkat hewan. Tapi kalau membawa bersungguhlah dalam membawa nawah. Nawah itu biji. Butuh kekuatan enggak? Jadi namanya ijtihad itu pada suatu yang suatu yang berat. Atau bawalah sungguh-sungguh dalam membawa pena. Butuh kekuatan enggak? Tidak. Jadi namanya ijtihad itu pada perkara yang berat, yang susah. Kemudian sebagai faedah di sana ada perbedaan antara karena kita sudah pernah singgung jahdun wa juhdun. Kalau di fathah jahd itu maknanya masyaqqah. Jadi kesusahan. Jahd itu maknanya kesusahan atau masyaqqah. Kalau juhud yaitu di dhammah jimnya, maknanya adalah at-taqah, yaitu kemampuan. Itu kemampuan. Jadi beda antara jahdun dengan juhdun. Kalau jahdun masyaqqah, kalau juhdun taqah, yaitu kemampuan. Maka yang di sini adalah badlul juhud, yaitu mencurahkan kemampuan. Jadi wastilahan sebagaimana dikatakan oleh muallif al-ijtihad ta'rifuhu al-ijtihad lughatan badlul juhud, yaitu di dhammah mencurahkan kemampuan li idraki amrin syak, yaitu untuk mendapatkan perkara yang berat. Wastilahan badlul juhud li idraki hukmin syar'iyyin, dan secara istilah itu mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syar'i. Wal mustahid man badala juhdahu lidzalik, dan mustahid itu adalah orang yang mencurahkan kemampuan untuk lidzalik, yaitu untuk mendapatkan hukum syar'i. Bisa dipahami kan di sini? Jadi ijtihad ini juga disyariatkan, karena ijtihad itu disyariatkan untuk menjaga agama. Jadi ijtihad itu disyariatkan karena untuk menjaga agama. Untuk menjaga agama, menjaga hukum-hukum yang terkait dengan hukum syariat. Karena apabila tidak ada ijtihad dalam mengetahui hukum-hukum syariat, maka manusia itu akan tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sahih, dengan cara yang dibenarkan. Dengan cara yang dibenarkan. Begitu pula bahwasanya kejadian ini di dunia ini itu terus menerus.
ya terjadi ya selama waktu ke waktu ya, kemudian berubah keadaan pada satu waktu ke waktu yang lain ya, maka ya tatkala wahyu telah berhenti kan, telah terputus ya, maka istihad itu tetap tetap berada, yaitu tetap ada ya, karena di sana ya terkadang muncul permasalahan yang yang karena wahyu itu telah terputus ya, terkadang permasalahan itu ya, misalnya permasalahan yang baru ya, sehingga di situ butuhnya seorang alim atau seorang mustahid untuk ya beristimbat ya, untuk beristihad untuk mendapatkan suatu hukum syariat pada suatu perkara yang baru muncul ya, pada suatu perkara yang baru muncul ya, dasarnya sudah ada ya, yaitu Al-Qur'an, sunnah, kemudian ijma atau qiyas ya, maka di situ sebagai pondasi ketika nanti akan datang suatu permasalahan yang di situ ya belum diketahui hukumnya ya, belum tahu tentang hukum suatu perkara ya, maka dibutuhkan ya istihad ya, dibutuhkan pada hal yang demikian itu istihad. Jadi istihad itu senantiasa ya masih dibutuhkan ya, tetap ada sampai pada ya zaman kita ini. Kemudian qala mu'allif syurutul istihad. Jadi istihad, bagi istihad itu memiliki syurut ya, memiliki syarat-syarat. Yang pertama ya yaitu ayya'lam minal adillah asyariyah. Ya, seorang yang melakukan istihad dia harus mengetahui dari ya minal adillah asyariyah ma yahtaju ilaihi fi istihadihi. Ya, apa yang dibutuhkan ya dalam istihadnya. Ya, seperti ka ayatil ahkam. Ya, seperti ayat-ayat yang terkait dengan hukum syariat. Ya, ayat ahkam yang ya tidak mungkin dinasakh. Ya, ayat-ayat ahkam. Ya, seperti ya dalam ya surat Nisa atau Maidah banyak tersebut ya, di dalamnya ayat-ayat ahkam. Ya, beberapa ulama memiliki perhatian ya menyebutkan yaitu tentang ya ayat-ayat ahkam ya, ayat-ayat yang terkait dengan ahkam. Kemudian yang kedua, ayya'rifa ma yata'allaqu bi sihhatil hadis wa dha'fih. Ya, seorang itu kalau berijtihad dia ya mengetahui ya perkara-perkara yang terkait dengan kesahihan hadis dan kelemahannya. Ya, bagaimana dia akan ya berijtihad, kemudian ya dia tidak mengetahui ilmu mustalah misalnya, ya mustalah hadis, maka ya nanti bisa ya mendatangkan istihad yang tidak benar. Ya, yang tidak benar. Ya, maka kama arifatil isnad wa rijalih. Ya, seperti mengetahui sanad dan juga rijal ya, para perawi dan yang terkait dengan wa ghairi dzalik, dan selain yang demikian itu yang terkait dengan ilmu mustalah ya, ilmu hadis ya, sehingga perlu seorang yang beristihad itu memiliki pengetahuan dalam ya ilmu hadis atau ilmu mustalah hadis. Kemudian yang ketiga, ayya'rifa an-nasikh wal mansukh. Ya, seorang yang beristihad maka dia harus mengetahui ilmu nasikh wal mansukh. Ya, jangan sampai dia berfatwa kemudian atau beristihad kemudian dengan menggunakan ya ayat-ayat yang sudah dimansuh ya. Maka perlunya mengetahui an-nasikh wal mansukh, dan dalam pembahasan ini juga ulama memiliki perhatian ya dalam pembahasan kitab ya tentang atau pembahasan terkait dengan nasikh wal mansukh. Jadi ada kitab yang terkait dengan pembahasan nasikh wal mansukh, dan juga dia mengetahui wa mawaqi' al-ijma', yaitu tempat-tempat ijma'. Ya, sebagaimana kita telah sampaikan juga bahwasanya di sana ulama juga memiliki perhatian dalam penukilan ijma'. Ya, ada Maratibul Ijma' karya Ibnu Hazm ya Al-Andalusi ya. Begitu pula Ibnul Mundir ya dalam kitabnya Al-Ijma' ya, dan ulama yang lainnya ya, Ibnu Rusyd ya dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid dan yang semisalnya, saya ingat Bidayatul Mujtahid atau yang lainnya
Ya, intinya apa? Ya, mereka para ulama memiliki perhatian dalam ya mawaqi' al-ijma', yaitu tempat-tempat ya ulama bersepakat dalam suatu permasalahan. Sehingga apa? Seorang itu hatta la yahkuma bimansuh, ya, menghukumi dengan suatu yang telah dinasakh, ya, atau mukhalif lil ijma' atau menghukumi pada suatu yang apa? Yang menyelisih ijma', ya. Ulama telah sepakat terus ternyata si mustahid apa? Ya menyelisih menyelisih ijma'. Kemudian yang keempat ayat rifa minal adillah, ya, juga mengetahui minal adillah ma yahtalif bihi al hukum, yaitu apa yang berbeda padanya apa suatu hukum, baik itu taksis atau takyid, ya pengkhususan, yang pengkaitan, ya atau yang semisalnya, ya atau yang semisalnya au nahwihi hatta la yahkuma bima yukhalif dzalik, sehingga seorang mustahid itu tidak menghukumi dengan yang apa dengan suatu yang menyelisih yang demikian itu. Kemudian yang kelima ayat rifa minal lughah, ya juga harus memiliki bekal dari lughah, yaitu lughah Arabiyah, ya dan usul fikih, ya dan juga apa saja yang terkait dengan apa usul fikih ma yata'allaq bidalalatil alfat, ya kalau misalnya an-nakira fi siyaqin nafi, ya tufidul umum, ya seperti itu dalil apa dalalat, ya penunjukan dari lafaz, ya an-nakira fi siyaqil isbat itu menunjukkan mutlak, ya seperti itu, maka ini harus dimiliki kalam wal khas wal mutlak wal muqayyad wal mujmal wal mubayyan, ya dan juga yang semisalnya, ya dan juga yang semisalnya, ya wa nahwi dzalik liyahkuma bima taqtadihi tilkad dalalat, ya supaya seorang mustahid itu menghukumi dengan apa yang ditunjukkan oleh ya dalalat tilkad dalalat, yaitu pendalilan tersebut, ya dalil-dalil, ya penunjukan dalil-dalil yang disebutkan. Kemudian yang keenam ayakuna indahu qudrah, yaitu bahasanya ada padanya kemampuan yang apa yatamakan biha min istimbatil ahkam min adilatiha, yang memungkinkan ya dengannya, dengan kemampuan tersebut ya seorang mustahid itu bisa beristimbat, yaitu mengambil pendalilan, ya terkait dengan ahkam syariat dari dalil-dalilnya, ya bisa dipahami kan ini kan. Kemudian juga diantara yang diperlukan bahwasanya seorang mustahid itu mengetahui apa maqasid syariah, ya mengetahui maksud-maksud dari syariat, ya karena syariat itu apa ya diantaranya di sana apa menjaga agama, menjaga akal, menjaga ya terkait dengan apa keturunan, menjaga ya nasab, ya menjaga apa namanya harta, kemudian menjaga kehormatan, ya maka seorang mustahid ini ya hendaknya mengetahui ya apa yang membantunya ya dalam mengetahui hukum syariat, yaitu dari maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan dari syariat ini, ya maka ini ya yang sepantasnya ditempuh ya oleh seorang yang apa yang hendak ya memposisikan dirinya ketika dia apa untuk menjadi seorang yang beristihad atau disebut dengan mustahid. Kemudian berkata musannif wal istihad qad yatazazza, ya jadi istihad itu apa terkadang yatajazza, itu apa ya ada bagiannya. Jadi seorang mustahid itu yang namanya mustahid itu belum tentu satu orang ini apa bisa meliputi semua bidang-bidang syariat, bisa dipahami ya. Kadang seorang itu apa fannya, bidangnya itu pada satu bidang yang dia apa tekuni, misalnya dia seorang ahli fatwa atau mustahid dalam bidang apa warisan misalnya, maksudnya yatajazza itu seorang itu apa ya akan berfatwa dalam hal misalnya apa ya haji misalnya, ya tidak semua ilmu syariat itu kemudian dia ketahui ya secara menyeluruh, tetapi qad yatajazza fayakunu fi babin wahid, maka bisa pada satu bab min abwabil ilm, dari bab-bab ilmu, ya atau pada satu masalah ya min masailihi atau fi mas'alatin min masailihi, atau pada suatu masalah dari ya masailnya,
ya, terkait dengan pembahasannya. Bisa dipahami kan di sini kan? Maksudnya tajazza, ya. Jadi ya terkait dengan ya ilmu yang terkait dengan sesuatu, ya, terkait dengan suatu, tidak kemudian semuanya, ya, tidak kemudian ya semuanya, ya, tidak kemudian semuanya apa? Ya, dia meliputinya. Kemudian ya ma yalzam al-mustahid. Ya, apa yang ya mengharuskan bagi seorang mustahid, ya, mengharuskan pada seorang yang mustahid, yalzam al-mustahid ayyabdula juhdahu. Jadi seorang mustahid itu apa? Dia mencurahkan kemampuannya, ya, fi ma'rifatil haq, dalam mengetahui kebenaran. Ya, dia kerahkan kemampuannya. Tsumma yahkumu bima dhahara lahu. Kemudian dia menghukumi dengan apa yang tampak baginya. Fa in ashab falahu ajran. Ya, karena mustahid itu apabila benar maka dia akan mendapatkan apa? 2 pahala. Ya, yaitu apa? Ajrun ala istihadi. 2 pahala itu adalah, yang satu adalah karena dia istihad. Kemudian yang kedua apa? Ajrun ala isobatil haq. Dan pahala dia mencocoki kebenaran. Ya, kenapa? Li'anna fi isobatil haq, karena dalam ya pencocokan terhadap kebenaran idharan lahu wa amalan bihi. Ya, karena itu adalah idharan lahu. Ya, maka itu adalah bentuk penampakan terhadap kebenaran. Ya, wa amalan bihi, dan mengamalkan kebenaran. Ya, seorang mustahid tentunya dia akan berusaha mana yang ya apa? Mana yang benar ya dalam suatu permasalahan, ya, dengan apa yang dia miliki apa? Ya, dari kemampuan dia curahkan untuk mengetahui kebenaran. Ini kalau benar maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yaitu dia beristihad, dan pahala dia mencocoki kebenaran. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila dia salah maka dia ya mendapatkan 1 pahala. Ya, yaitu pahala apa? Dia telah beristihad. Ya, wal khata' maghfurun lah. Kalau seorang mustahid ya, maka kesalahan itu apa? Diampuni, dimaafkan baginya. Kalau bukan mustahid kemudian salah, enggak dimaafkan, dosa dia. Ya, jadi perhatikan. Ya, jadi kalau bukan mustahid kemudian salah, ya, kemudian berfatwa atau beristihad, ya, maka apa? Ya, bisa mendatangkan ya masalah, bisa mendatangkan atau menyebabkan dosa. Karena Nabi SAW bersabda, idza hakamal hakim fastahada, ya, apabila seorang hakim ya menghukumi kemudian dia fastahada, bersungguh-sungguh, tsumma asab, kemudian dia benar, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Wa idza hakama fastahada, apabila dia menghukumi kemudian dia bersungguh-sungguh, tsumma ahta'a, ya, kemudian salah, falahu ajrun, maka baginya ya 1 pahala. Ya. Jadi wa illam yadhhar lahul hukm. Nah, sekarang apabila hukum itu dia sudah berusaha membahas, ya, tetapi apa? Lam yadhhar, tidak tampak baginya suatu hukum. Wajib alaihi tawakkuf. Ya, boleh, bukan wajib. Ya, wajib baginya untuk tawakuf. Ya, tawakuf maksudnya apa? Tidak memiliki sikap. Ya, tawakuf, berhenti di situ. Wajaza taklid hina idzin lid-darurah. Boleh baginya apa? Taklid. Maksudnya apa? Ngikut nanti kalau ada yang berpendapat pada permasalahan itu. Ya. Ya, boleh baginya apa? Yaitu tadi, taklid ketika itu lid-darurah, karena darurat. Ya, misalnya ada memang ulama lain yang lebih berilmu dan bisa mengambil istimbat sehingga apa? Bisa menentukan suatu hukum. Ya, sedangkan dia apa? Tidak. Ya, maka dia taklid di situ, maksudnya mengikut ya dengan ya pendapat ya dari alim yang lainnya. Ya, dari alim yang lainnya dari kalangan para mustahid. Ya, karena darurat. Ya. Bisa dipahami kan di sini? Ya, lid-darurah. Maka di sini ya bahwasanya orang yang benar itu berapa? Berarti kebenaran itu apa? 1, tidak berbilang. Ya. Benaran itu apa? 1, tidak berbilang. Jadi yang musib ya dalam istihad misalnya ada beberapa mustahid. Yang benar berapa? 1. Ya, tetap 1. Ya. Jadi ya syariat ini apa? Akan kembali pada 1
ya perkataan yang benar. Ya. Ya kebetulan siapa nanti yang akan mencocoki kebenaran? Ya, maka yang mencocoki kebenaran maka baginya 2 pahala, yang salah dalam istihadnya maka padanya 1 pahala. Tapi kebenaran itu tetap satu, ya. Kebenaran itu ya tetap satu, ya. Tapi seorang yang memiliki kemampuan maka atau seorang mustahid dia tetap berusaha, ya. Bagaimana seorang itu ya mencari mana yang lebih dekat, ya, ya dari dari pendalilan Alkitab dan As-Sunnah. Bisa dipahami di sini? Kemudian kita baca taklid, ya, supaya bisa kita selesaikan besok insyaallah taala, ya. Qala mu'allif rahimahullah taala at-taklid, ya, taklid, ya. Qala al-musannif at-taklid ta'rifuhu lughatan wat usai fil unuk muhitan bihi kal kiladah. Jadi taklid secara bahasa itu adalah meletakkan sesuatu di unuk. Apa unuk? Di leher. Ya, muhitan yaitu melingkar kan, meliputi. Seperti kal kiladah. Seperti kalung. Ya, seperti kalung. Wastilahan ittiba'u man laisa qauluhu hujjah. Ya, di sini Syekh Ibnu Utsaimin memberikan definisi secara istilah, ya, bahwasanya taklid itu adalah mengikuti orang yang yang ucapannya itu bukanlah hujjah, ya. Mengikuti ucapan orang yang orang yang perkataannya itu bukanlah hujjah, ya. Kemudian fa kharaja biqaulina man laisa qaulu hujjah, maka keluarlah dari perkataan kami yaitu man laisa qaulu hujjah, yaitu ittiba'un nabi, ya, karena nabi qaulnya hujjah, ya. Selama hadis itu sahih maka qaulnya nabi itu adalah hujjah. Wattiba'u ahlil ijma', dan juga mengikuti ya orang-orang yang ahli ijma', karena umat ini tidak akan terkumpul dalam kesesatan, ya, karena mereka itu maksumun, terjaga dari ya dari kesalahan. Kalau memang ijma', ya, di situ telah terjadi kesepakatan, maka ya mereka tidak akan berkumpul pada kesalahan. Kemudian keluar darinya wattiba'u sahabi. Ini bagi orang yang, ya, bagi yang mengatakan ya tentang hujiyahnya, ya, tentang ya perkataan sahabat. Sebagaimana ini pendapat yang rajih, ya. Sebagaimana pendapat yang rajih bahwasanya ya perkataan sahabi itu hujah, ya. Itu adalah hujah. Kemudian lakin qad yusamma taklidan ala wajhil majaz wa tawassu. Akan tapi kadang dinamai sebagai taklid juga, ya, tapi dengan ala wajhil majaz, yaitu secara secara majaz wa tawassu. Kalau di secara luas, ya, itu bisa masuk yang namanya taklid, ya. Bisa apabila diperbincangkan secara luas atau secara majaz, maka bisa juga, ya, masuk, ya, padanya taklid, bisa disebut taklid, ya. Jadi di sana ada yang memberikan definisi, ya, di sana ada yang memberikan definisi, yaitu ittiba qaulil ghair min ghairi ma'rifati dalilihi. Jadi taklid di sana ada yang memberikan definisi, ya, ittiba qaulil ghair min ghairi ma'rifati dalilihi, yaitu mengikuti pendapat orang lain dengan tanpa mengetahui dalilnya. Kira-kira kalau orang yang taklid mengetahui dalilnya enggak? Enggak. Ya, namanya taklid. Ya, ittiba'u qaulil ghair min ghairi ma'rifati dalilihi. Ya. Dan juga di sana ada yang memberikan definisi ittiba man laisa bihujjah biduni hujjah. Yaitu mengikuti orang yang dia itu bukan hujjah dengan tanpa hujjah. Ya, ini diantara, ya, pengertian, ya, taklid. Tapi kita berjalan dengan apa yang didefinisikan, ya, oleh penulis, ya, dan taklik tadi, ya, kami dapatkan dari, ya, guru kami yakni Syekh Abdurrahman As-Simhi yang
memberikan tambahan dalam definisi. Kemudian kita tambah satu paragraf. Qala al-musannif mawadi'ut taklid. Ya, tempat-tempat taklid. Jadi taklid itu ya ada pada dua tempat. Ya, yang pertama ayakunal muqallid amian. Bahwasanya muqallid yaitu orang yang taklid itu seorang yang ami. Ya, la yastati'u ma'rifatal hukmi bi nafsihi. Ya, yang dia tidak mengetahui apa hukum, ya, tidak mengetahui hukum itu sendiri, ya. Fa farduhu at-taklid, maka kewajiban di sini, kewajiban baginya adalah taklid. Bisa dipahami? Memang ami, awam, ya. Muqallidnya itu ami, yaitu seorang yang awam, tidak bisa mengetahui ini. Sudah ngikut saja. Kan dia tidak ketahui dalilnya kan, wah ngikut, ya, karena dia adalah ami, yaitu seorang awam. Maka kewajibannya adalah taklid, ya, karena apa? Dalilnya firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sudah, kewajibannya adalah apa? Bertanyalah kepada orang yang memiliki ya pengetahuan, in kuntum la ta'lamun, yaitu memiliki ilmu, ya, apabila kalian tidak mengetahui. Wa yuqallid afdal man yajiduhu. Kemudian dia apa? Bertaklid kepada orang yang lebih utama, ya, dari orang yang dia dapati. Dari sisi apa? Ilmunya dan juga dari sisi kewaraannya. Jadi kalau mau bertaklid itu mencari orang yang apa? Yang ilmunya apa? Ya tinggi, ilmunya apa? Banyak, dan juga orang yang apa? Wara', yaitu memiliki kehati-hatian dalam berfatwa, dalam istihadnya. Ya, itu fa in tasawa indahu itsnan khayyara bainahuma, maka apabila sama, ternyata apa, sama-sama berilmu, sama-sama wara', maka dia pilih ya di antara keduanya, ya. Maka fa in tasawa, yaitu sama, indahu menurutnya, itsnan, dua orang ini sama dalam ilmu juga sama dalam kewaraan, maka dia apa, khayyara bainahuma, dia apa, pilih di antara keduanya. Kemudian yang kedua, ayyaqa alil mustahid hadithah taqtadil fauriyah. Ya, jadi taklid itu bisa terjadi pada keadaan yang kedua, ayyaqa alil mustahid. Bahasanya terjadi bagi mustahid itu suatu kejadian yang menuntut untuk apa? Fauriyah, untuk cepat mengambil apa? Mengambil sikap, ya, apa? Mengetahui hukum. Sedangkan dia apa? Wala yatamakan minan nadhar fiha. Dia tidak mungkin memiliki kesempatan untuk apa? Melihat dalam permasalahan tersebut. Fayajuzu lahu at-taklid hina idzin. Maka boleh baginya, ini boleh kepada siapa? Mustahid. Mustahid saja boleh apa? Taklid. Lebih-lebih siapa? Ami. Ya. Jadi mustahid saja boleh taklid ya kepada yang lainnya dari para mustahid yang lainnya. Ya, karena dia tidak memiliki apa? Waktu ya untuk beristihad, untuk melihat pada permasalahan tersebut, maka dia ngikut ya sama ya para mustahid yang lainnya. Ya, bisa dipahami di sini kan? Ya, karena namanya ilmu itu apa? Bertingkat-tingkat. Terkadang ini tampak padanya suatu hukum, ya, pada yang lain apa? Tidak tampak. Bahkan apabila orang itu belum sempat untuk membahas, ya, sedangkan apa? Keadaannya darurat, ya sudah, dia ngikut apa? Istihadnya mustahid yang lainnya. Bisa dipahami kan? Ya, insyaallah kita cukupkan di sini dan insyaallah kita akan ya selesaikan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.